Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama membacanya dari Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat ayatnya, katakan amin. Amin. Sudah siap? Kita baca firman-Nya. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan baca. Saya akan bacakan buat kita semuanya di ayat yang kedua sampai 8-nya. Judul perikopnya, Iman dan Hikmat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Iman dan Hikmat. Kita sudah membacanya dari firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini. Sehubungan judulnya Iman dan Hikmat. Ya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tentang arti daripada hikmat dan iman, atau iman dan hikmat. Apakah arti iman itu? Definisinya cukup kita ambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya adalah firman, ya. Saya nggak panjang lebarkan tentang ini, nanti waktunya akan cukup memakan waktu. Lalu apa arti hikmat? Hikmat dalam bahasa aslinya Sophia, atau bahasa Inggrisnya bilang wisdom. Ada tahu wisdom, ya. Itu artinya hikmat. Itu diambil dari Amsal 1 ayat 7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasar daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan mengajarkan kita tentang cara hidup yang berpusat kepada Kristus dan firman-Nya, yaitu melakukan kehendak Tuhan di dalam berpikir, berkata-kata maupun bertindak. Di dalam Yakobus pasal 3:17 dikatakan demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hal ini perlu ditegaskan karena di luar pengertian hikmat yang tadi penekanannya ada dasarnya dari firman Tuhan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga tentu tahu ada istilah hikmat yang lain, yaitu hikmat yang dalam hal ini di luar definisi yang tadi. Seperti misalnya di Pancasila ada, ya, ayat keempat. Apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, itu arti hikmatnya itu adalah hikmat yang secara umum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat dari Allah. Di dalam 1 Korintus 3:19 dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia itu mendorong untuk hidup dalam keinginan daging.
dan dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan dan ambisi dunia. Jadi hikmat dunia ini tidak mendekatkan diri kepada Tuhan karena dasarnya adalah mengandalkan kekuatan manusia, sehingga dengan hal ini hikmat dunia ini kecenderungannya adalah menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita akan masuk ke dalam pemahaman berikutnya. Di slide ditulis di situ. Ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja sama di dalam diri kita, maka adalah hal-hal yang luar biasa yang akan menjadi pengalaman kita. Hikmat atau iman dan hikmat itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Boleh dikatakan setali dua uang. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Tidak bisa kita hidup tanpa iman. Demikian juga kalau kita hidup berhikmat tanpa iman. Jadi kedua-duanya saling bekerja sama. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah hubungan iman dan hikmat yang diajarkan oleh Nats ini. Natsnya apa tadi? Mari kita akan lihat. Dalam poin yang ada 3 poin, ada poin yang ke-1. Ujian hidup dialami setiap orang. Saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini sebuah fakta yang tidak bisa disangkali. Siapapun pada saat kita mengalami sesuatu yang bahagia, ya, pasti kita bisa mengekspresikan itu. Entah itu dapat hadiah, mendapat sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang sangat berharga, maka normalnya, idealnya pasti orang mengungkapkan itu semua dengan ungkapan bahagia. Tapi kalau sebaliknya, waktu dalam keadaan susah, penderitaan, pencobaan, bangkrut, putus cinta, dagangnya mungkin bangkrut, berkurangnya penghasilan, kesulitan sedemikian rupa, maka hal yang paling normal, apa itu? Ekspresi kita tentu saja tidak bahagia atau sedih. Tapi coba perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Yakobus ini, pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata kuncinya kebahagiaan. Ya, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan nggak seperti tadi kan, ekspresi suka ya bahagia ya, ekspresi susah ya susah gitu ekspresinya. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya pencobaan, konotasi atau arti atau sama dengan pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang, setuju? Ada yang setiap hari atau berdoa, Tuhan kasih aku pencobaan, enggak ada kan? Karena pencobaan itu maknanya atau artinya adalah sesuatu yang tidak semua orang harapkan. Seperti halnya ada kesedihan, penderitaan, kesusahan, dan sebagainya. Enggak ada tuh di antara kita satupun mengharapkan hal-hal itu terjadi. Tapi bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita ini jatuh dalam pencobaan. Mesti dikasih tahu dulu apa itu pencobaan, artinya. Namun sebelum saya sampaikan lebih lanjut, waktu saya renungkan tentang ini, kan judulnya iman dan hikmat ya. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Pas sesuai dengan temanya. Apakah hikmatnya? Apa ini? Jeruk. Warnanya hijau. Identik dengan jeruk yang belum matang. Jeruk yang asam, bahkan ada pahitnya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini kan jeruk yang asam, ada terasa pahit. Siapa yang mau berharap ini mau makan ini? Kecuali kepepet, terpaksa. Tapi enggak lah ya normalnya. Kita bicara normalnya. Enggak ada satu orang pun yang mau ini makan. Yang rasanya pahit
ada asamnya. Tapi dikatakan anggaplah sebagai sesuatu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Atau kalau boleh saya terjemah, anggaplah sebagai sesuatu yang kita bisa nikmati. Gimana menikmatinya? Sedangkan idealnya adalah, saya tunjukin lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Juga bukan iklan jeruk makan jeruk. Iklan dulu ada begitu ya. Apa artinya? Ini kan asam. Tapi kata firman Tuhan, anggaplah sebagai jeruk yang manis. Itu sebenarnya ada makna imannya. Belum merasakan ini, ada rasanya ini, tapi rasakanlah seperti engkau sudah ini menikmati ini. Itu kan iman kan? Ya kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita apa? Hal yang baik, jeruk yang manis. Tapi yang terjadi adalah jeruk yang pahit. Pencobaan. Itu iman. Betul? Nah, lalu saya lanjutkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bagian yang keduanya, Allah tidak pernah menyediakan sesuatu yang buruk. Sama sekali nggak pernah ada. Rancangan Allah itu damai sejahtera. Betul? Dan seterusnya, dan seterusnya. Segala sesuatunya baik. Ya kan? Merancangkan masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 1. Roma 8:28, Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Enggak ada rancangan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan buat kita itu sesuatu yang pahit. Sesuatu yang asam. Sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Tapi kalau kita lihat di sini adalah, nanti saya jelaskan tentang arti pencobaan. Bahwa kita harus bersabar. Seperti katakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nanti saya akan jelaskan arti tekun itu. Sabar. Sabar di mana? Selama tersedia ada penderitaan. Saya katakan mungkin kurang tepat tersedia. Selama kita mengalami, diizinkan Tuhan sebuah peristiwa yang tidak kita inginkan. Asam ya, pahit. Tekun, karena sesungguhnya Allah menyediakan segala sesuatunya yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, kiranya jelas ya. Tapi ini saya dapatkan waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Tiba-tiba saya dikasih hikmat tentang ini. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa ya arti pencobaan itu? Pencobaan dalam bahasa aslinya itu periasmos. Menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan penderitaan yang dialami dari dunia ini atau iblis. Tegas ya, tadi saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan pencobaan itu identik dengan kesulitan, kesukaran, iya. Tuhan nggak buat itu. Itu terjadi ada dua hal. Yang pertama adalah karena dari dunia ini. Yang kedua, iblis. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 ditegaskan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Terkadang orang Kristen ada yang masih mengatakan, waduh, kesusahan ini kok aku sedang dicobai oleh Tuhan. Ada ayatnya ya. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua macam sumber pencobaan itu. Yang pertama, pencobaan yang datang dari dunia. Tadi saya sudah sampaikan. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan itu bisa juga seperti hanya berupa sakit penyakit. Ada orang yang lemah, kondisi tubuhnya merosot karena umurnya itu kodratiah ya. Orang nambah tua itu umurnya tidak menjadi lebih
kuat, ada penurunan potensi jasmaniahnya. Tapi dalam hal kesehatan ada orang itu dia menderita sakitnya, sengsaranya karena dibuat oleh kelakuannya sendiri. Saya tunjukkan salah satu ayatnya saja dalam firman Tuhan, karena ayat ini juga pernah menemplak saya. Di dalam Mazmur 117 ayat 17. Dikatakan demikian, ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Diabetes. Karena makanan pola hidup. Karena kesalahan tidak dapat manage, mengelola kehidupan, kesehatannya, makanannya. Atau penyakit-penyakit yang lain. Tapi seringkali pada saat kemudian orang mengalami penderitaannya karena sakit penyakit, Tuhanlah yang dipersalahkannya. Jadi ada juga pencobaan itu atau sebuah penderitaan, kesulitan, kesukaran, pergumulan dalam hidup itu terjadi ya karena kesalahan kita. Oleh konsep hidup kita yang salah. Yang kedua adalah pencobaan yang datang dari iblis. Lihat dalam kisah penderitaan yang Ayub alami. Saya tidak akan panjang lebar, cukup panjang ini kalau dijelaskan tentang penderitaan Ayub. Tapi penderitaan Ayub itu terjadi, penjelasan dalam Alkitab penuntun disampaikan keterangan bahwa Ayub menderita sebuah penderitaan itu yang begitu luar biasanya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya atau kepalanya, kena penyakit kulit dan sebagainya, harta, benda, dan anaknya juga habis. Lalu hal ini terjadi karena perhelatan antara Allah dengan iblis. Sekalipun bahwa hal yang memungkinkan saja Ayub itu terjadi, ngalami hal seperti itu karena ada kesalahan-kesalahan, dosa yang ada pada Ayub, karena setiap orang tidak ada yang luput mengalami dosa. Sekalipun dalam hal ini Tuhan pun mengatakan kepada Ayub waktu mengatakan kepada iblis, ya, dia katakan demikian. Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang baik, orang takut akan Tuhan, tapi juga tidak luput mengalami pencobaan. Jadi artinya tidak ada yang kebal satupun di antara kita untuk tidak mengalami pencobaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pencobaan adalah keadaan yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun juga tentunya. Tetapi melalui pencobaan dapat diizinkan Allah dipakai sebagai ujian. Tujuan dari sebuah ujian adalah untuk sesuatu yang baik seperti yang dilakukan atau dirasakan oleh murid-murid sekolah itulah. Nah, tapi saya jelaskan dulu ya di bagian pencobaan. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Tapi melalui hal yang buruk, penderitaan, masalah, pencobaan kita alami, Tuhan bisa menjadikan itu sebagai ujian. Jadi ujian dengan pencobaan itu beda, Bapak Ibu. Kalau Tuhan menguji, itu benar. Mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita tahu terjadinya karena oleh ulah kita sendiri atau ulah iblis. Tetapi di dalam Tuhan, dan itu terjadi kepada anak Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan menjadikan melalui pencobaan itu menjadi suatu ujian bagi anak-anaknya, agar melalui itu anak-anak Tuhan itu menjadi atau memiliki kemurnian iman, iman yang kuat. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kesaksiannya banyak toh. Kita mengenal Tuhan, kita semakin lebih sungguh kepada Tuhan, melewati pencobaan yang kemudian Tuhan pakai menjadi ujian bagi kita. Ujian juga tidak selalu enak.
Bahkan konotasinya atau persamaannya, ujian itu juga sesuatu yang nggak mudah. Semua pernah sekolah ya, mayoritas. Waktu ujian, persiapannya ekstra nggak? Perlu tenaga. Kadang ada harus yang lembur begitu ya, ada perjuangan. Tapi kalau tahan terhadap ujian itu, lulus pada ujian itu, maka kemudian kita tahu hasilnya. Kita akan naik kelas. Dalam arti rohani, waktu kita kuat dalam tahan uji, menghadapi ujian itu, maka kita akan naik level. Amin. Kita akan menjadi semakin kuat. Pengenalan akan Tuhan. Semakin mantap di dalam Tuhan. Melewati ujian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perubahan dari pencobaan yang Allah pakai bagi kita menjadi ujian, tadi saya sudah sampaikan, demikianlah seperti yang dikatakan dalam ayat ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian yang Tuhan izinkan kita alami itu ada tujuannya, Bapak Ibu. Apakah tujuannya? Menghasilkan ketekunan. Tentang ketekunan ini, Yakobus menggunakan analogi petani yang mengolah tanahnya sampai panen. Yakobus pasal 5 ayat 7. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Kata kuncinya bersabarlah. Sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Di sana musimnya nggak dua ya, sini ada musim dua. Nah, Bapak Ibu, ketekunan dalam bahasa aslinya itu adalah hupomone, yang berarti kegigihan, keuletan, bahkan lebih dari kesabaran, yang mengandung ketahanan dalam menghadapi sebuah pencobaan, macam pencobaan apapun. Mari kita bersama-sama, tadi kita ngelihat tentang jeruk ya. Sekarang kita dibayangkan saja tentang petani. Apakah petani itu mengolah tanah, tabur benih, ujuk-ujuk panen? Tidak. Pastinya ada sebuah proses. Ada sebuah perjuangan. Ada suka dukanya. Dari dia mengolah lahan itu, lalu dibersihkannya, tanahnya dibajak sedemikian rupa, tanah menjadi gembur, sampai gembur saja itu nggak langsung ditanam biasanya. Tunggu juga sampai waktunya yang cukup. Setelah itu ditabur benih kemudian tumbuh, berakar. Waktu proses dari tumbuh sampai berakar itu juga nggak mudah. Ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Harus dipupuk, harus dijagai dari hama ini dan itu. Kemudian dia bertumbuh sampai menghasilkan buah. Dari tanam, dari mengolah sampai menghasilkan buah, itu ada sebuah proses. Dan dalam proses itu tentu dibutuhkan kesabaran. Lalu bersama dengan itu ada ketekunan. Oleh sebab itu bicara tentang ketekunan adalah sebuah proses. Yang dimana di dalamnya ada kesabaran, mengandung ketahanan dalam menghadapi segala sesuatu tantangan-rintangan yang ada. Sehingga petani pada waktunya dia menghasilkan lahannya, maksudnya menghasilkan buah yang seperti diinginkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian saat dimana kita menghadapi penderitaan, kesulitan atau pencobaan, ya kemudian Tuhan ubah menjadi ujian dalam kehidupan kita. Kata anggaplah mengandung bahwa sekalipun nampaknya keadaan yang seperti tidak diharapkan, namun Rasul Yakobus menyebutkan bahwa berbagai-bagai pencobaan itu sebagai ujian terhadap imanmu. Karena Allah dapat memakai pencobaan yang diizinkan kepada anak-anaknya agar kita memiliki ketekunan dan menuju pada tingkat kedewasaan rohani. Lihat lagi di slide ini, tidak seorang pun steril dari pencobaan semasa hidup di bumi ini. Bahkan Yesus pun mengalaminya ketika hidup di bumi sebagai manusia. Jangankan kita ya, Yesus pun saat dalam keberadaannya sebagai manusia 2000 tahun yang lalu itu, dia pun mengalami pencobaan. Matius berapa?
pasal 4 ya, ayat 1 sampai ayat 11. Yesus mengalami pencobaan, hal yang luar biasa yang Kristus Yesus beri teladan kepada kita, dia tidak jatuh dalam pencobaan itu. Bapak Ibu, sehingga kita dapat melihat bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang kekal itu tergenapi ya. Diberikannya anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pencobaan itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, atau apapun yang akan menguji kualitas iman. Jadi pencobaan atau ujian hidup bukanlah hal istimewa. Jadi jangan gede-gedein gitu loh. Aduh, berat sekali persoalan ini. Aduh, saya nggak kuat. Ada yang begitu? Dikatakan ujian hidup bukanlah hal yang istimewa. Di dalam 1 Korintus pasal 10:13, bagian A-nya saja ya, dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami, yang kita alami itu di dalam Kristus Yesus ialah pencobaan biasa. Lalu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu banget kemampuan, kapasitas kita. Kalau di kilo, berapa kilo kemampuan kita menanggung sebuah beban. Tuhan sangat tahu. Kan dia mengasihi kita. Nggak mungkin dibiarkannya beban yang melampaui kekuatan kita. Sekali lagi karena dia tahu yang menjadi kapasitas kita, kemampuan kita dalam menghadapi pencobaan, masalah atau ujian dalam kehidupan kita. Karena dia baik. Amin. Luar biasa. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesulitan di dalam hidup ini menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah itu sangat dan sangat mengasihi kita. Contohnya Ayub ya. Tadi sedikit sudah dikutip. Ayub tentang penderitaan yang luar biasa itu. Ayub itu dia tetap setia. Sekalian sudah habis tuh anak. Harta kekayaannya. Bahkan istrinya yang harusnya menjadi penolong bilang, masihkah kamu setia ikut Tuhanmu? Kutuki saja Tuhanmu. Penderitaannya luar biasa sekali. Tapi Ayub itu dia tetap setia. Sehingga dalam Ayub 23:10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Itu kata Ayub. Seandainya iya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa sekali. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seringkali kita dengar ada sebuah ilustrasi tentang hal ini, emas yang harus minimal 700 ya, dibakar 700 derajat untuk kemudian dia menjadi melebur, dia bisa dibentuk. Sangat sakit kalau digambarkan tentang proses ini. Jika diibaratkan tentang sebuah kehidupan kita mengalami masalah pergumulan saat diproses oleh Tuhan, ya acap kali sakit. Ya. Tapi kalau kita tahan, tentu hasilnya adalah emas yang lebih baik, yang mahal bentuknya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini ada dalam bahasa Mandarin. Saya biasanya ada kutip bahasa Inggris, bahasa Ibrani atau Yunani atau Indonesia ya. Pak Ahok biasa obrol-obrol sama saya. Saya tahu ini jawabnya apa di ho ya Pak. Terus selanjutnya saya cuma bilang, pucet tahu, karena gak tahu. Tapi ini dalam bahasa Mandarin katakan weiji, W-E-I-J-I. Berasal dari dua kata, wei itu yang berarti bahaya atau krisis. Dan ji itu artinya peluang atau kesempatan. Nah, kalau digabung artinya di dalam setiap bahaya atau krisis selalu tersimpan peluang. Di dalam istilah kesehariannya
dalam kita sehari-hari sekarang ya. Kejepit atau dipijit melejit. Jadi nggak selalu kesukaran, kecobaan itu akan menjatuhkan kita. Nggak selalu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba perhatikan beberapa waktu yang kemarin, 3 tahun ya kurang lebih kita COVID, itu krisis secara global, secara umum. Orang kena dampaknya. Peluang positif apakah yang dapat kita dapatkan atas sesuatu yang terjadi itu? Nah, nanti jawab sendiri. Atau dalam penderitaan yang lain, kesulitan apa, kesukaran apa? Tahun 97, masuk ke 98, saya resign dari pekerjaan. Itu sehubungan karena ada krisis moneter. Dolar itu naik gila-gilaan, 2.400 per $1 sampai menjadi 14.000. Di mana saya bekerja di sebuah perusahaan, semua produknya adalah impor. Jadi nggak bisa belanja, begitu singkat cerita, collab. Susahkah saya? Susah. Saya nggak sampai kena PHK, saya mengundurkan diri. Tapi untuk memulai sesuatu sangat sukar sekali. Saya nggak dipersiapkan untuk menjadi seorang pengusaha atau mengelola sebuah usaha. Dari seorang pegawai menjadi pengusaha begitu ya, bekerja itu nggak mudah. Sehingga saya juga jatuh bangun. Saya buka usaha dengan modal yang ada, tabungan, bangkrut. Bangkrutnya habis. Sulit, sukar. Tapi kesukaran, kesulitan itu memproses saya dibentuk mental bisnisnya. Saya khususnya dibentuk bagaimana saya menaruh harap dan percaya kepada Tuhan bahwa di dalam masa kesulitan yang ada itu, Tuhanlah satu-satunya penolong. Dan puji Tuhan, seperti hari ini. Tuhan memberkati. Itu adalah proses yang terjadi sebelum apa yang saya dapatkan hari ini. Itu melewati sebuah proses yang di dalamnya ada kesukaran, kesulitan, penderitaan, pencobaan, ujian, dan segala sesuatunya pada saat menghadapi sih nggak gampang ya. Berat. Tapi Tuhan yang menguatkannya. Amin. Jadi kita jangan pesimis dengan satu keadaan di mana kita mengalami saat ini, apapun persoalan saudara dan saya, berat atau ringan, apapun masalahnya, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, atau apapun, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita melihat dari sudut pandangnya firman, bahwa Tuhan tidak pernah menyediakan sesuatu yang sukar, yang sulit, yang menyakiti hati kita. Enggak. Semuanya jadi baik saat dimana kita tekun, kita sabar, kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bahkan Musa 40 tahun ya, Yusuf 13 tahun, Daud 40 tahun. Ada proses yang panjang mereka lewati. Mari kita akan masuk kepada poin yang kedua. Ujian harus dihadapi dengan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya. Untuk setiap masalah yang pasti ada jalan pemecahannya. Untuk setiap pergumulan tersedia cara untuk menghadapinya. Ini seperti hubungan antara soal dan kunci jawaban ketika kita ada dalam bangku sekolah. Tuhan memberikan kepada kita salah satu hal untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah, yaitu dengan hikmat Tuhan. Hal ini mendorong kita untuk berhenti mengandalkan cara-cara lain yang sering kita pakai dan harapkan sebagai jalan keluar atas masalah kita. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Mari kita menyelesaikan berbagai masalah yang ada dengan melibatkan Tuhan. Dalam satu masalah tentu ada banyak solusi, ada banyak pemecahannya. Tetapi pastinya ada satu jawaban yang terbaik. Saya punya rumus, masalah boleh ada. Solusi bisa banyak, satu dan banyak cara.
biasanya kalau saya sedang menghadapi masalah, penyelesaiannya itu adalah masalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi tahukah, berapa masalah penyelesaian yang kita punya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi dari semua jumlah solusi atau penyelesaian itu pasti ada satu cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah itu. Dan tentu saja masalah terbaik itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Dari mana kita dapat? Kita berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau saya pribadi mengalaminya, kita duduk diam, kita berdoa, kita menyembah, tekun dalam firman-Nya, nantikan pertolongan Tuhan, peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena tidak ada satu persoalan pun di dalam Tuhan yang kita hadapi itu masalah yang tidak ada jalan penyelesaiannya, ya kan? Kan 1 Korintus 13 itu kan Tuhan katakan apa? Akan memberi jalan keluar. Selalu ada jalan keluar karena Dia itu adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya soal waktunya saja. Dalam hal ini kita harus benar-benar sungguh menantikan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian yang ketiga, hikmat harus diminta dengan iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku atau mengikuti sebuah kursus? Rupanya bukan. Kalau dibilang dengan kita baca buku, ada benernya. Bukunya buku Alkitab. Ya. Lalu demikian juga dengan kita seminar. Ada benar juga, kalau seminar itu adalah menjelaskan, menerangkan, menyampaikan tentang hal-hal yang daripada firman. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa saat kita membutuhkan hikmat, sumbernya bukan dari hal-hal di luar daripada Kristus. Jadi dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumber dari segala hikmat adalah Tuhan itu sendiri. Dialah pemilik hikmat yang sejati. Sebab itu kita menerima hikmat dari iman, dalam iman hanya kepada Tuhan sebagai sumber pemilik hikmat. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan sebagai sumbernya. Jadi kalau ada pabrik, ada distributor, ada agen, ada pengecer, maka mintalah ke pabriknya. Pabriknya adalah siapa? Tuhan sebagai sumbernya. Sumber daripada hikmat, seperti itu ya. Jangan bimbang. Artinya harus ada konsistensi yang dianalogikan dengan sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi nggak boleh bimbang. Nggak boleh bimbang. Bahkan di ayat 8 dikatakan bahwa orang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hatinya. Orang yang mendua hatinya itu apa dikatakan? Hidupnya tidak tenang. Nanti kanan, nanti kiri, begitu kan ya. Nanti Tuhan aja deh. Enggak deh. Enggak Tuhan dulu deh. Hidupnya bimbang, labil. Gelombang laut itu menggambarkan tentang orang yang labil, enggak konsisten gitu. Nanti kenceng ya kan, nanti besar, nanti kecil seperti itu. Ya, orang seperti itu enggak akan tenang hidupnya, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini tidak ada pencobaan yang tidak dapat diatasi selama kita berjalan dalam iman dan hikmat takut akan Tuhan. Balik ya kepada judulnya. Jadi iman dan hikmat takut akan Tuhan itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dalam keadaan apapun, dalam pencobaan, dalam ujian, dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan, pokoknya tetek bengek yang seperti itu, tetap iman dan hikmat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan, fokus kepada Dia ya. Selama kita kuat dan teguh di dalam Kristus, maka pencobaan apapun tidak akan merusak iman kita. Iman itu menjadi goyang, lemah, bahkan runtuh. Hikmat kita juga hal seperti itu karena kita tidak teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Kuat. Iman kita kuat. Apapun tantangan yang terjadi, lakukan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Iman dan hikmat daripada Tuhan.
maka niscaya kita akan mampu, bukan karena kita bisa, tetapi semua bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita lewati, dan tentu semuanya akan berakhir. Kita akan melihat kebaikan, kemurahan, mukjizat, dan segala sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada setiap kita yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Kiranya kita terus memintanya dalam iman dan hikmat, bahwa permintaan melalui doa kita adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, saya akan tutup dengan